Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yaitu mempresentasikan tentang tes TAT, yang mana di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Agnes Yuditya, yang kedua Ferdian Dewa Pratama, yang ketiga Nur Nabilah, saya sendiri, dan yang keempat Abraham Rizky. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari tes TAT tersebut. Tes TAT ini diciptakan oleh seorang psikolog dari Harvard yang bernama Morgan dan Murray. Tes ini diciptakan pada tahun 1930-an dan biasanya tes TAT ini lazim dilakukan kepada orang-orang yang terdiri dari setumpuk kartu yang bergambar, yang mana setumpuk kartu itu mengandung ekspresi-ekspresi yang kuat. Kartu TAT ini juga dikategorikan berdasarkan gender. Ada B untuk boys, G untuk girls, dan MF untuk male and female, yakni untuk kedua jenis. Di sini bentuk modifikasi dari TAT adalah CAT, Children's Apperception Test, yang menyediakan gambar yang berfokus pada konflik yang berkaitan dengan hubungan orang tua, permusuhan dengan saudara kandung, dan situasi lain yang sering ditemui pada anak-anak. Tes TAT ini didasarkan pada teori Nitz-Murray yang memandang bahwa dalam suatu perilaku manusia pasti didorong oleh adanya motivasi internal dan eksternal. Sedangkan lingkungan dipandang sebagai press, yaitu tekanan yang mempengaruhi dorongan tersebut, yang mempengaruhi dorongan motivasi internal dan eksternal tersebut. Jadi, keduanya akan membentuk suatu interaksi antara kebutuhan dan lingkungan. Dasar dari tes Thematic Apperception Test, yaitu TAT, adalah tes yang mengapresiasikan tema dari gambar yang ambigu atau dari gambar-gambar yang tidak jelas ataupun tidak terstruktur. Tes ini biasanya menggunakan setumpuk kartu yang bergambar yang mana memiliki kandungan-kandungan ekspresi yang kuat dari kartu-kartu tersebut. Jadi di sini tes ini dikategorikan menjadi 3. Ada yang namanya B atau B yaitu untuk boys, sedangkan G atau G itu untuk girl, sedangkan M dan F itu untuk male and female. Dan di sini ada juga ketentuan untuk pelaksanaan tes ini. Pelaksanaan tes TAT ini dapat digunakan untuk orang yang berusia 14 tahun. Sedangkan untuk anak-anak yang berusia 4-14 tahun itu bisa menggunakan CAT ataupun Children Apperception Test. Selanjutnya, dari tes TAT ini ada beberapa administrasi tes tersebut. Yang mana di dalam tes TAT ini ada beberapa prosedur yang perlu dilakukan oleh si testernya tersebut. Seperti yang pertama, building rapport, yaitu tester membuat testi merasa dapat simpati dan menerima dengan membina hubungan akrab dengan si testi. Yang mana yang pertama ini, si tester itu harus mampu membuat hubungan yang akrab dengan si testi. Gitu. Terus yang kedua, tester menyediakan tempat yang nyaman sehingga komunikasinya dapat berjalan lancar. Yang ketiga, tester menyiapkan materi tes seperti pensil, pulpen, penghapus, kertas putih. Yang mana hal itu bertujuan untuk
mencatat respon yang dihasilkan dari si testi. Terus juga kita juga membutuhkan yang namanya stopwatch, kartu TAT, karena ya kita perlu kartu TAT dong, karena ini kan tes TAT. Terus juga di sini kita menggunakan 20 kartu, yaitu kartu 11, kartu untuk semua testi. Ada 11 kartu yang semua testi bisa menggunakannya, termasuk tangan kosong. Terus ada yang 9 kartunya lagi yang diberikan kepada testi yang sesuai dengan jenis kelamin dan usia mereka. Selanjutnya, instruksi yang diberikan setelah kita memberikan kartu-kartu tersebut, tester mengajak untuk membayangkan suatu gambar pada kartu yang kosong dan menceritakan gambar yang testi bayangkan saat mereka memejamkan mata. Dan setelah itu, si tester harus mencatat apa-apa saja yang telah diungkapkan oleh si testi tersebut. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya deskripsi scoring dan interpretasi tes TAT. Di sini, teknik analisis dari tes TAT yang paling sederhana itu memiliki dua cara, yaitu teknis analisis kesan atau pengamatan, dan yang keduanya adalah teknik analisis Murray. Di sini, teknik analisis kesan itu adalah cara paling sederhana untuk membuat kesimpulan data dari tes TAT, yang mana dengan melakukan pengamatan sepintas. Cara ini kadang-kadang cukup memadai untuk keperluan tertentu, misalnya screening. Selanjutnya ada yang namanya teknik analisis Murray. Interpretasi menggunakan perincian need price mempunyai keunggulan tersendiri, terutama bila digunakan pada penelitian-penelitian yang memerlukan perincian ini. Dan bila tidak ada tuntutan untuk selesai dengan cepat, cara ini kurang populer. Karena konsep need dan price bukanlah konsep yang mudah dipahami. Selain itu, cara ini dapat menyita waktu 4-5 jam untuk menganalisis 20 cerita. Jadi, kalau kita mau menganalisis secara cepat, teknik analisis Murray ini kurang dianjurkan karena dia memiliki waktu yang panjang. Interpretasi tes TAT ini adalah tokoh atau hero. Tester perlu mengetahui siapa tokoh dalam cerita dengan berasumsi bahwa kisah yang diceritakan testi adalah kisah mengenai dirinya. Selanjutnya ada yang namanya need. Si tester perlu memperhatikan tingkah laku tokoh dalam cerita yang diceritakan tersebut dan menyimpulkan bahwa tokoh tersebut memiliki kebutuhan berdasarkan kebutuhan dari Murray. Selanjutnya ada yang namanya press. Di sini tester perlu mengetahui situasi umum atau lingkungan yang dapat mempengaruhi tokoh. Misalnya, objek tidak hidup, tekanan sosial, dan lain-lain. Dan juga selanjutnya ada yang namanya akhir cerita. Tester perlu mengetahui apakah tokoh itu bahagia atau tidak, sukses atau tidak, masalah tokoh yang dipecahkan atau tidak, keinginan terpenuhi atau tidak, konflik masih berlangsung atau sudah selesai. Maka di sini tester harus tahu akhir dari cerita tersebut. Selanjutnya ada yang namanya tema. Di sini tester perlu mengetahui inti cerita dari kartu per kartu. Kan di sini kita memiliki kartu. Jadi tester, sebelum kita mengetes seseorang, kita harus tahu dulu inti dari kartu-kartu tersebut. Ada yang namanya kartu need, press, dan akhir cerita.
Jadi, disinilah kita bisa mengambil interpretasi dari tes TAT itu. Dan kesimpulan dari tes TAT ini adalah tes yang mengekspresikan tema dari gambar yang telah dilihat dan dalam berbentuk ambigu, yang mana berupa bentuk proyektif dan cerita berdasarkan apa yang telah dilihatnya dan dipersepsikan berdasarkan penafsirannya saat melihat gambar tersebut. Dan saran untuk tes ini adalah setelah mengetahui berbagai teori dan cara pengaplikasian tes TAT, hal ini diharapkan dapat dipahami secara utuh sehingga nanti ketika menjadi psikolog, pembaca maupun penulis dapat menjadikan tes TAT ini secara tepat kepada klien ataupun pasien. Jadi begitu. Terima kasih karena telah mendengarkan video dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan. Kami tutup presentasi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.